Apa kabar? Luar biasa, amin. Pertama-tama tentu selamat tahun baru. Ini baru tanggal 15 Kang, masih tahun baru tuh. Forto orang. Ada yang bilang tahun baru itu cuma sekedar pergantian kalender. Pergantian tahun, pergantian tanggal. Kalau tidak ada sesuatu yang baru yang terjadi atas hidup kita. Amin. Kalau paradigma tetap lama, kalau cara menghadapi masalah tetap sama, cara menghabiskan waktu tetap sama. Kalau gaya hidup tidak ada mengalami perubahan, berarti cuma sekedar pergantian kalender. Tidak ada yang baru. Padahal hal yang sangat penting buat orang percaya, segala sesuatu harus berubah. Perubahan adalah salah satu indikasi saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Kalau tidak ada yang berubah dalam hidup kita, berarti kita tidak mengalami pertumbuhan. Amin. Iya toh? Kalau bangun pagi, langsung saja kerja, lakukan segala sesuatu, berusaha untuk sibuk, tanpa untuk pertama-tama tentu berdoa, mengucap syukur, sama dengan di lagu tadi, membangunkan fajar dengan pujian dan penyembahan. Maka ada yang berubah, cuma sekedar pergantian kalender itu. Ada banyak orang mengharapkan sesuatu itu mengalami peningkatan dalam hidup, apakah itu karir, bisnis, pelayanan dan sebagainya. Tapi cara menjalani kehidupan tidak mengalami perubahan. Itu saja. Kita harus berubah, amin. Kalau dulu berdoa 5 menit dapat rasa cukup, sekarang lebih lagi. Kalau dulu orang mungkin memuji dan menyembah Tuhan, itu cuma sekedarnya. Tapi sekarang harus lebih lagi. Amin. Kalau dulu karakter tidak mengalami perubahan. Orang suka kalau kita jaim, cuek. Orang bilang tidak peduli kiri kanan. Tapi sekarang harus mengalami perubahan. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Seharusnya kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Supaya kita semakin bertumbuh, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena tujuan orang percaya adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Karena cuma dalam keserupaan, saudara dan saya dapat mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang mengerjakan hal yang utama. Kalau ada yang suka judul khotbah. Ayat-ayatnya yang pertama Matius 6 ayat 33. Ini ayat-ayat yang orang so tahu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Efesus 2 ayat 10. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baru Filipi 1 ayat 21-22. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, itu artinya aku harus bekerja dan memberi buah. Itu kan ayat-ayat yang orang so tahu, so di luar kepala. Cuma orang bilang kadang-kadang karena so di luar kepala, saking terlalu di luar, sampai orang lupa nyak hidupi. Nah, ini hadiah tahun baru buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang akan saya sampaikan ini hal-hal yang sederhana, yang kita sudah tahu. Cuma kunci dari perenungan adalah pengulangan. Ingat baik-baik, kunci perenungan itu pengulangan. Semakin diulang-ulang semakin baik. Supaya apa? Kita bisa menangkap, kita bisa mengerti, kita bisa memahami kebenaran itu. Karena tanpa hal itu, saudara dan saya tidak mungkin menghidupinya. Kita harus mengerti, baru kita hidupi. Amin. Nah, buat saya ada 4 hal yang sangat penting bagi orang percaya. Dengar baik-baik. Yang pertama, saudara dan saya harus mulai menetapkan tujuan dalam hidup kita.
Kita tidak bisa menjalani hidup itu cuman ikut arus. Orang sama yang diombang-ambingkan oleh situasi, oleh keadaan. Terserah joh kemana nih keadaan mau bawa, itu orang mau pergi. Tidak bisa. Kita harus menentukan tujuan. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik itu, di bahasa asli ergon. Itu tujuan Tuhan buat saudara dan saya. Dan itu telah dipersiapkan Tuhan jauh sebelum kita lahir. Nggak mungkin mau tak tukar. Tuhan nggak kaget. Tiba-tiba, semua lahir kota Bapak Anton atau siapa. Sampai Tuhan bingung harus memberi tujuan apa. Nggak. Tuhan telah mempersiapkan itu jauh-jauh sebelumnya dalam hidup kita. Perjalanan hidup orang percaya itu bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan buat kita. Amin. Menemukan kehendak Tuhan cuma satu. Saudara harus bertanya kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menjawab. Ada yang Tuhan jawab langsung, ada yang butuh 1 minggu, ada yang butuh 1 bulan. Terserah, tapi Tuhan pasti akan jawab. Kalau kita dengan sungguh hati untuk tanya Pak Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan buat kita. Karena ternyata tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukan kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Miles Monroe bilang itu. Dan itu betul. Kalau saudara tidak punya tujuan, berarti saudara seperti petinju yang sembarangan saja memukul. Itu cuma tinju angin. Tidak ada sasaran. Mari tanya Tuhan. Apa ergon? Apa pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan dari sebelumnya? Firman Tuhan bilang apa? Hiduplah di dalamnya. Kalau orang tidak tahu, orang mau hidup di dalam apa? Kita harus hidup dalam seluruh kehendak Tuhan atas kita. Amin. Tantangan terbesar dalam kehidupan adalah menemukan apa yang harus kita kerjakan. Itu tantangan terbesar. Ada yang bilang kesalahan terbesar dalam kehidupan sibuk tapi tidak efektif. Saudara sibuk, jadi orang percaya yang betul-betul sibuk. Tapi kesibukan saudara tidak menyentuh pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan buat saudara dan saya. Itu sibuk tapi tidak efektif. Dan kegagalan terbesar itu apa? Kita berhasil atau sukses, tapi dalam tugas yang salah. Pernah dengar hamba Tuhan yang bersaksi bilang, dia so tiba di posisi puncak dari sebuah perusahaan, jadi direktur. Tiba-tiba Tuhan bicara. Bukan itu yang kita suruh ngana backing. Kita mau ngana jadi penginjil. Sekarang berangkat ke pedalaman dan sampaikan kabar baik di sana. Tapi ada juga hamba Tuhan yang mungkin sudah menghabiskan waktu sekian lama melayani Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nah, ngana kita panggil jadi pengusaha. Bukan orang yang ada di pintu gerbang spiritual, tapi ada di pintu gerbang bisnis. Oh ya, kita harus menemukan apa tujuan Tuhan buat kita. Kita tidak bisa menggunakan jubah orang lain. Amin. Kehendak Tuhan buat saudara dan saya itu otentik, tidak dapat ditiru. Saudara tidak ada duanya, satu-satunya. Hanya saudara yang bisa mengerjakan kehendak Tuhan itu. Saudara dipilih untuk mengerjakan itu dari sebelum saudara lahir. Tuhan telah persiapkan itu. Dan saudara dan saya adalah investasi Tuhan terbesar. Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk mengajari kita supaya kita cakap mahir dalam mengerjakan itu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saudara telah menemukannya, firman Tuhan bilang apa? Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Gunakan semua potensi, semua karunia,
semua waktu, uang yang saudara miliki, hubungan yang saudara bangun, apapun yang ada di dalam hidup saudara, dan kerjakan itu sungguh-sungguh. Amin. Ini penting. Kalau kita belum menemukannya, kerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan dua hal ini. Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang tanya, kita belum dapat kepastian betul bahwa ini yang memang Tuhan mau kita kerjakan. Arahkan seluruh hidupmu kepada dua hal ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah berarti sebuah sistem. Saudara harus belajar hidup diperintah oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu bahasa dagang, saudara-saudara. Ketika kita membeli sebuah barang, maka otomatis hak penuh atas barang itu menjadi milik kita. Karena kita sudah membelinya. Saudara dan saya tidak memiliki hak apa-apa atas hidup kita. Karena kita telah dibeli oleh Kristus dengan darahnya. Lunas dibayar. Sejak saudara dan saya pindah dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Kalau mau utak-atik ini hidup, tanya kepada pemiliknya. Amin. Setuju ya? Tanya apa Tuhan. Kadang-kadang keputusan terbesar dalam hidup, orang lebih suka pakai perasaan ketimbang tanya apa Tuhan. Iya toh? Menikah dengan siapa? Cari pekerjaan apa? Merintis bisnis apa? Orang lebih suka pakai perasaan, feeling. Tapi waktu segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan, yang orang marah siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan saya biar kita kawin dengan dia? Kalau pada akhirnya jadi begini. Padahal waktu orang pilih, orangnya pernah berdoa sungguh-sungguh. Apalagi puasa. Untuk mau tanya kehendak Tuhan. Di bisnis juga kan begitu. Cuma karena dengar motivator, dengar saran dari sahabat. Aduh, rupa gampang Kang mau rintis nih bisnis ini. Orang lepaskan semua investasi yang orang miliki untuk rintis bisnis itu. Ketika gagal, Tuhan yang pertama kali orang datang. Bilang semua yang dijumpai oleh tangan dari anak-anak Tuhan, itu akan Tuhan buat berhasil. Mana itu Tuhan? Tanya, amin. Tanya, kita punya Tuhan. Tahu enggak Tuhan masih bicara sampai hari ini? Kadang-kadang kita tidak mendengarnya karena kita tidak menyediakan waktu untuk mendengarnya. Iya toh? Firman Tuhan bilang kan orang mesti apa? Tenang. Supaya orang boleh dengar suara Tuhan. Orang gak suka yang tenang. Sediakan waktu berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Terserah. Dulu orang bilang beston mesti subuh-subuh. Tapi ketika di zaman Kristus, yang paling penting bukan DP subuh-subuh. Yang paling penting saudara putuskan untuk menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Yang paling penting datang Pak Tuhan. Mau datang malam-malam, mau datang pagi-pagi, siang-siang, terserah. Tapi saudara harus datang sama Tuhan. Saudara harus membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Karena apa? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh hidup kita tergantung kepada Yesus. Karena saudara dan saya adalah manusia rohani. Kita manusia roh memiliki jiwa. Untuk sementara waktu ada di bumi ini, tinggal dalam tubuh ini. Berarti yang paling penting itu torang pe roh dan torang pe jiwa.
Tapi kita paling suka memberi makan, memberi asupan, itu tubuh ini. Firman Tuhan bilang apa? Latihan badani terbatas gunanya. Perlu memang, tapi terbatas gunanya. Karena cuma berguna di bumi ini. Bukan berarti sonem boleh fitness, sonem boleh sumba. Silakan, itu bikin sehat. Sonem boleh jogging, silakan. Itu juga perlu. Karena ini tubuh ini juga sarana untuk kerjakan kehendak Tuhan. Mesti sehat dong. Tapi terbatas gunanya. Yang paling berguna apa? Ibadah. Karena berguna untuk waktu sekarang dan akan datang. Itu ibadah berguna dalam segala hal kata firman Tuhan. Tapi ibadah bukan cuma sekedar seperti kebaktian saat ini. Karena ternyata ibadah buat Tuhan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu ibadah. Eusebia. Ibadah ternyata keserupaan. Saudara dan saya menjadi mahir hari demi hari dalam menghidupi kebenaran. Dan itu memang perlu dilatih. Mengampuni perlu dilatih. Saudara pikir mengampuni gampang? Kalau tidak latihan, ada orang bergumul sampai hari ini, ketika disakiti butuh waktu 1 bulan. Tanya berapa lama bertobat, Pak? 15 tahun saya hidup dalam Tuhan. Aduh, my goodness, 15 tahun butuh 1 bulan. Seharusnya semakin hari itu kebenaran itu otomatis. Dia berubah menjadi gaya hidup kita. Amin. Disakiti langsung mengampuni. Tantangan memberi, orang menunjukkan kemurahan Tuhan. Ketika ada orang yang maksudnya butuh dibantu, kita selalu siap untuk membantu. Amin. Hiduplah di dalamnya. Arahkan semua yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menghidupi tujuan Tuhan atas hidup kita. Nah, dalam menghidupi tujuan Tuhan, ada 2 hal yang penting yang orang mesti tahu. Yang pertama itu komitmen. Tanpa komitmen, kita tidak akan mungkin sungguh-sungguh menghidupi itu. Komitmen adalah langkah awal. Waktu kita pindah dari gelap kepada terang Kristus, kita terikat dengan satu hal yang namanya perjanjian. So itu orang bawa Alkitab. Sekarang kok suka Alkitab, Kang. Orang bilang so Alkitab kata. Tapi tetap apapun itu namanya buku perjanjian. Itu perjanjian saudara dan saya. Walaupun inisiatif pertama itu datang dari Tuhan. Itu perjanjian Tuhan dengan umatnya. Saudara dan saya terikat perjanjian oleh karena darah Kristus yang tercurah buat kita. Kita umat perjanjian, itu covenant kita dengan Tuhan. Setiap kali kita menghampiri Tuhan, darah Yesus itu berbicara kuat untuk menyatakan bahwa ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Iya toh? So itu tanpa tuduhan, tanpa dakwaan, orang datang menghampiri Tuhan. Apakah orang tidak melakukan kesalahan lagi? Masih melakukan kesalahan. Tapi orang on the track untuk semakin hari, semakin baik, semakin benar, semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Iya toh? Tapi darah Yesus membuat kita tanpa dakwaan, tanpa tuduhan, penuh dengan damai sejahtera, hati nurani yang bersih ketika datang menghadap Tuhan. Dan kita harus selalu bersyukur atas hal itu. Komitmen. Ketika kita tahu bahwa kita ada dalam perjanjian, kita membuat komitmen, keputusan pribadi kita untuk serius mengerjakan kehendak Tuhan. Terserah apa itu. Ada satu ibu yang bersaksi, saya sudah pernah cerita di sini. Tuhan suruh dia cuma untuk apa? Rawat, didik, besarkan 2 orang anak Afrika. Dia pembicara di konferensi wanita, itu ribuan orang yang dengar. Dia bicara di seluruh dunia. Tiba-tiba Tuhan bilang, kita suruh satu tugas. Besarkan nih 2 anak ini. Itu anak Afrika, 2 orang. Dia angkat jadi anaknya.
dia didik pada orang. Dorang sangat ketinggalan memang di sekolah. Jadi ketika dibawa di Amerika, tidak bisa beradaptasi. Sampai ibu ini putuskan untuk didik pada orang. Ketika dia didik pada orang, ketika dorang mulai besar dan pada akhirnya dorang kuliah. Ini dua anak ini lulus sebagai lulusan terbaik di Columbia University. Dan pada akhirnya ada kita lupa, mungkin Disney atau apa, yang datang untuk bilang dorang mau filmkan, ini dua anak ini kehidupan. Terserah orang mau bilang apa. Mungkin orang bilang, nggak ada itu kalau di tangan cuman kelingking. Terserah, tapi kita mengerjakan tuntas seluruh kehendak Tuhan. Yang menilai bukan orang. Amin. Saudara dan saya tidak berhutang kepada siapapun untuk hidup menurut keinginan mereka. Jangan izinkan kita hidup sesuai dengan standar manusia. Biar Tuhan yang nilai kita. Amin. Komitmen yang pertama, supaya orang serius kerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua apa? Konsisten. Konsisten. Jangan setengah-setengah. Ada kalanya sangat bersemangat berapi-api, di saat-saat yang lain orang menjadi lemah, orang angin-anginan. Nah, konsistensi itu penting. Amin. Komitmen akan membuat kita mengambil keputusan untuk mulai mengerjakan kehendak Tuhan. Tapi konsistensi akan membawa kita mengerjakan itu sampai tuntas. Ada dua hal yang penting, ini baca yang dua hal ini. Ada dua hal yang penting ketika kita hidup di dalamnya, mulai mengerjakan kehendak Tuhan itu. Saudara dan saya ketika memiliki tujuan, kita mulai menetapkan prioritas. Dan itu sangat penting. Kita tidak mau mengerjakan semua hal. Karena kita memang tidak mampu mengerjakan semua hal. Orang bilang, orang memang tidak boleh pola dunia. Iya toh? Orang mesti pilih yang memang Tuhan ada suruh orang kerjakan. Dan kerjakan itu serius, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak bisa. Umur-umur 20, 21, mungkin sampai umur 30. Orang tergoda untuk mengerjakan semua hal. Semua yang diperhadapkan kita berusaha mengerjakannya. Tapi semakin dewasa kita semakin bijaksana. Amin. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Prioritas. Prioritas akan membuat kita bijaksana. Menginvestasikan waktu yang kita miliki. Bukankah waktu adalah mata uang kehidupan? Semakin diboroskan, kita semakin kehilangan waktu. Iya toh. Semakin boroskan, dompet kehidupan itu kan semua yang telah terjadi tidak akan mungkin kembali lagi. Tidak mungkin. Waktu kalau selewat, sudah selewat. Iya toh? Itu orang bilang apa? Jangan terperangkap di masa lalu. So lewat kok itu. Biarkan yang lalu itu berlalu memang. So lewat semua. Orang mesti berani menghadap ke masa depan. Amin. Dan mulai serius mengerjakan seluruh kehendak Tuhan. Yang ketiga. Yang tadi kan apa? Ketika kita menemukan, hiduplah di dalam. Yang ketiga, saudara dan saya sangat membutuhkan kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Kalau orang boleh terjemahkan, walaupun ada yang bilang, ini kasih karunia kok nyak bagus kalau orang definisi. Ada banyak Ada banyak pendapat yang berbeda-beda, yang pada akhirnya maksudnya semua orang akan merasa benar. Tapi kalau orang boleh definisikan secara sederhana saja. Kasih karunia itu kemampuan Tuhan untuk mengatasi semua ketidakmampuan kita. Amin. Kemampuan Tuhan untuk mengatasi semua ketidakmampuan kita. Firman Tuhan bilang kalau hukum Taurat datang dari Musa, kasih karunia dan kebenaran datang dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam kasih karunia. Karena apa?
Nyana ada orang yang nyak pernah gagal. Kita semua pernah gagal. Kita semua rentan dengan masalah, problem, tekanan, apapun juga. Semua orang pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan membuat kita terus berjalan di tengah badai. Kasih karunia Tuhan akan membuat kita untuk tidak menyerah dan putus asa. Karena yang paling parah dalam kehidupan ketika orang menyerah dan putus asa. 15 tahun ikut Tuhan. Cuma karena dikecewakan oleh orang bilang apa? Kita soalnya mau ikut Tuhan lagi. Semua doa, semua pengorbanan, semua cucuran keringat, mungkin cucuran darah menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya lagi. Kalau saudara menyerah, semuanya sia-sia. Ada seorang perenang yang pernah lintasi, ada satu selat di Amerika. Dia orang pertama yang berhasil maksudnya berenang. Waktu pertama kali dia coba, dia bilang apa? Dia menyerah karena dia pikir masih jauh. Waktu dia menyerah, kapal penyelamat langsung angkat kesenai di perahu pada dia. Pas dia naik di perahu, kong angin tiup itu kabut. Tinggal 100 meter dia mau finish. Dia menyerah. Tapi yang kedua kali dia berhasil. Torang kan nyak lia apa yang ada di depan. Iya toh? Jangan-jangan tompe perjalanan. Mungkin tinggal selangkah lagi. Dan finish. Firman Tuhan bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tolong kadang-kadang takut mati kan? Bapak Ibu. Iya toh? Padahal orang percaya tidak akan pernah mati. Orang takut mati karena tahu tompe hidup ada di tubuh ini kuat. Coba kalau kita rubah paradigm kita, cara berpikir kita. Hidup kita ada di dalam roh dan jiwa kita. Yang firman Tuhan bilang kalau tompe tubuh ini, itu dibongkar kata. Tompe kemah tempat kediaman di bumi dibongkar. Seketika itu juga saudara pindah di tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Orang yang mau mati. Cuma orang terlalu takut dengan kematian. Seharusnya kematian kan yang berat itu yang ditinggalkan. Iya toh. Anak Tuhan langsung ketemu dengan Tuhan. Jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan bukan ayah yang marah lagi dengan orang. Nah, dia baik dan sangat mengasihi kita. Itu penting. Kita harus selalu mengingatnya. Always remember kata, don't forget. Bahwa kita ini berharga, mulia, dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hidup dalam kasih karunia. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Amin. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Biasanya kok yang tahu arti kegagalan paling banyak itu pengusaha. Pak Jokowi bilang apa? Kalau jadi pengusaha terus jatuh bangun itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Malah itu membuat pengusaha jadi tambah kuat. Iya toh. Kalau gagal bangkit lagi. Kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Menyerah dan putus asa itu akhir segalanya. Kalau gagal bangkit lagi. Maju bersama dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Amin. Kalau disakiti bangkit lagi. Tidak apa-apa. Ada banyak orang yang lain yang Tuhan sudah sediakan untuk mengasihi banyak orang. Yang terakhir, Bu,
Gam yang terakhir. Yang terakhir, saudara dan saya harus memiliki iman. Have faith. Hidup di dalam iman. Iman itu Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada banyak hal yang orang nggak lihat sekarang toh. Betul? Iya toh? Firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Siapa yang sama dengan orang percaya? Sebelum bertanding Tuhan sudah bilang, kamu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berarti bagian kita cuma apa? Menjalani pertandingan itu. Buat Tuhan, kita sudah menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Tapi kalau saudara tidak mau bertanding, semuanya sia-sia. Bertanding sungguh-sungguh. Torang so menang. Cuma mesti miliki iman. Supaya kita belajar melihat yang tidak kelihatan. Iya toh? Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak kelihatan. Tapi kita harus belajar untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Miliki iman. Firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Lebih banyak kok pelajari firman. Lebih banyak bergaul dengan firman Tuhan. Bukankah Allah adalah firman? Amin. Hidup di dalam iman. Karena kalau saudara tidak hidup di dalam iman, ada banyak hal memang yang bersifat spiritual yang memang saudara dan saya tidak bisa melihatnya. Bukankah Tuhan itu Alfa, Omega, yang awal dan yang akhir? Ketika saudara jalani hidup, kadang-kadang kita meninggalkan masa lalu yang tidak baik. Tapi Tuhan bilang ketika kita ada di dalam Tuhan, masa lalu kita adalah Kristus. Kristus menjadi awal dari seluruh kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kristus itu jadi dasar, jadi awal dari segala sesuatu dalam hidup kita. Ketika iblis bujuk kita untuk menoleh ke belakang, yang terlihat hanya Kristus dan bukan masa lalu yang kelam itu. Amin. Iya toh? Kan segala sesuatu menjadi baru. Bukankah saudara dan saya adalah ciptaan yang baru? Ada banyak orang tidak selesai dengan dirinya. Cuma karena apa? Selalu melihat ke belakang, kepada masa lalu. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita, akan sangat sulit bagi kita untuk boleh menyerahkan seluruh hidup kita mengerjakan kehendak Tuhan. Tidak bisa. Bagaimana memperhatikan orang lain? Kita aja tidak pernah selesai. Minta diperhatikan terus. Bagaimana mau mengasihi orang lain? Bagaimana mau memberkati orang lain? Bagaimana mau jadi jawaban buat orang lain? Bukankah saudara dan saya adalah pernyataan Kristus yang sudah tidak dapat dilihat lagi? Kristus adalah pernyataan Bapa yang tidak kelihatan. Tapi gereja adalah pernyataan Kristus yang tidak kelihatan. Dunia harus melihat Kristus dari seluruh hidup kita. Tidak bisa tidak. Iya toh? Kan firman Tuhan bilang dosa itu hamartia, melenceng dari sasaran. Tapi orang pikir dosa kan tindakan yang salah. Kalau orang on the track, mengarah kepada seluruh kehendak Tuhan, intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan terang, gelap akan menjauh dari hidupnya. Tapi orang buruk, tompe perhatian, tompe fokus, segala sesuatu kita gunakan cuma untuk mengusir itu kegelapan. Padahal Tuhan usir itu kegelapan. Bukankah Kristus yang benarkan kita? Iya toh?
di kayu sune, righteousness. Saudara benar bukan karena mengerjakan kebenaran. Saudara benar karena Kristus membenarkan hidupmu. Karena saudara telah dibenarkan, saudara mulai belajar oleh Roh Kudus yang tinggal dalam saudara untuk mengerjakan kebenaran. Karena itu butuh latihan. Tapi gampang mau melatih karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Iya toh? Lepaskan seluruh potensi untuk dekat dengan Tuhan. Maka dosa akan selesai dari hidup kita. Dosa itu melenceng dari sasaran. Minta Roh Kudus torang. Minta Roh Kudus bawa kita untuk betul-betul mengarah pada sasaran yang tepat. Amin. Bertobat itu apa? Metanoia. DP arti apa? Pembaharuan pikiran. Orang bertobat selalu tom pikir apa? Kita sudah bikin ini, kita sudah bikin itu. Itu baik, betul. Tapi berarti kita berusaha oleh kekuatan kita sendiri untuk menang dari dosa. Baharui pikiran saudara dengan kebenaran. Otomatis seluruh hidupmu akan mulai sepadan dengan kebenaran. Saudara tidak akan lagi menyukai hal-hal yang berbau dosa. Amin. Miliki iman. Tahun yang baru, mari kita jadi orang percaya yang punya tujuan jelas. Kita hidup di dalam semua tujuan Tuhan, supaya kita tidak boroskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Amin. Kita belajar bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Karena cuma itu satu-satunya alasan untuk kita menang. Kita tidak bisa menang oleh karena kuat dan gagah kita. Kita hanya bisa menang di dalam kasih karunia Tuhan. Dan mulai hidup sebagai orang-orang yang memang memiliki iman di dalam Tuhan. Amin. Kristus cukup buat kita. Kristus harus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Amin.